Orang-orang yang beriman itu diuji dengan ujian dan digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah, ini sedang jamaah yang dirahmati Allah, terjadi pada saat peperangan Ahzab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Marilah pada subuh yang mulia ini kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah kepada kita semua dan kepada orang-orang yang kita cintai, serta umat Islam seluruh dunia saat ini, di mana mereka terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, mereka yang telah memperjuangkan agama ini, bertindak dengan proporsional, tidak satu pun yang disembunyikan kecuali disampaikan kepada kita semua, dan itu pun disesuaikan dengan tingkat pemahaman daripada masing-masing personil daripada umat ini, dan itu pun dilakukan oleh para ulama kemudian hari hingga sampai kepada kita saat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang besar yang diberikan kepada umat ini adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala ketika umat ini berada di bawah tekanan dan ancaman dari musuh-musuhnya. Salah satunya yaitu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhunun hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Sadaqallahul azim. Pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-9 dan seterusnya ini
Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada orang-orang yang beriman agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang kepada mereka tentara-tentara. Lalu Allah kirimkan kepada tentara-tentara itu angin yang sangat kencang, serta Allah kirimkan pula tentara yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ilja'ukum min fawqikum, ketika para tentara-tentara musuh-musuh kalian itu datang dari atas kalian, dan juga mereka datang dari bawah kalian. Dari atas maksudnya dari wilayah timur, di mana lebih banyak perbukitan, dan mereka turun untuk mengepung dengan rencana menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sementara yang datang dari bawah kalian adalah datang dari bagian barat. Ini yaitu dari pasukan kaum musyrikin Mekah yang tergabung di dalamnya banyak suku-suku Arab, seperti misalnya ada Bani Ghatafan, Arab Ghatafan yang bergabung dengan orang-orang musyrik Mekah untuk menyerang Nabi dan umat Islam di kota Al-Madinah. Kemudian juga ada Bani Asad, kemudian ada orang-orang yang membantu mereka dari kelompok-kelompok preman Arab yang sangat banyak. Jadi orang-orang Arab yang lepas, yang tidak dapat dikendalikan, mereka bergabung dengan orang Quraisy, dengan Bani Kinanah, dan juga beberapa kabilah Arab yang lain. Akhirnya mereka datang, sedang jamaah yang dirahmati Allah, wa min asfala minkum, dari bawah kalian. Wa izzaghatil absar, dan ketika tatapan mata tidak lagi menjadi tetap, jadi kasak kusuk mata karena diserang oleh musuh. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan ketika hati itu telah naik hingga sampai ke tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi dhunun, dan kalian menyangka kepada Allah dengan berbagai macam sangkaan. Di sana umat orang-orang yang beriman itu diuji dengan ujian dan digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah, ini sedang jamaah yang dirahmati Allah, terjadi pada saat peperangan Ahzab. Perang Ahzab karena banyak golongan yang bersatu padu untuk menyerang Madinah, dan ayat ini turun di dalam surah Al-Ahzab. Surah kalau yang diartikan itu golongan-golongan Al-Ahzab. Ada kelompok orang musyrik, ada Bani Kinanah,
ada Arab Asad, ada Ghatafan, ada Aubashil Arab. Mereka bersatu menyerang Madinah. Sementara dari sebelah timur ada kelompok-kelompok lain yang datang untuk menyerang orang-orang Islam. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok Bani Quraidah yang mengingkari perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpihak kepada orang-orang musyrik di Mekah. Ini umat Islam berada di antara musuh-musuh yang mengepung. Perang Ahzab ini sidang jamaah yang dirahmati Allah dinamakan juga dengan perang Khandaq. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Umat Islam dipersiapkan oleh Rasulullah dengan 3.000 pasukan. Sementara orang-orang kafir dan musuh-musuh umat Islam itu mereka memiliki 10.000 personil pasukan. Bahkan ada riwayat mengatakan 12.000 pasukan. Karena kelompok-kelompok Arab ini tidak terdata, itu banyak betul. Terutama Aubash al-Arab. Itu macam tampilan orang-orang gaya anak pang. Aubash al-Arab dengan suara dan dentuman genderangnya saja kita sudah gentar. Ini terjadi terhadap kota Madinah pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi terhadap Nabi, kaum muslimin dan juga kota Madinah pada waktu itu, ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lihat secara detail. Allah lihat kelompok-kelompok yang datang. Allah lihat sebab terjadi peperangan ini. Allah juga melihat siapa di antara orang-orang mukmin yang benar-benar berperang dan berjuang karena Allah dan Rasulnya. Padahal waktu itu ketakutan amat mencekam, sehingga mereka harus membuat parit untuk membendung kekuatan musuh-musuh mereka. 1.800 meter atau sekitar 18 km panjang parit yang harus digali untuk membendung pasukan orang-orang kafir. Nah, sehingga Allah katakan di sana, ya, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Apa yang dikerjakan? Menggali parit 9 sampai dengan kedalaman 5 meter atau 7 meter. Lebarnya itu 9 meter. Ada beberapa tempat 7 meter, ada tempat-tempat yang hanya 5 meter. Artinya tidak mampu kuda itu untuk melompat, begitu juga dengan personil pasukan.
Tapi ada tempat yang 5 meter nanti ada yang menerobos. Tapi kemudian pasukan atau personil yang mampu membidik atau sniper hari ini, para pemanah langsung memanahnya sehingga mereka terkena dengan panah dan mundur lagi ke belakang. Nah, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh umat Islam. Sekecil apapun saham mereka di dalam peperangan ini, Allah lihat. Allah juga melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah juga Maha melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Sehingga Allah sebutkan di sini, wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhunun. Ketika mata tidak lagi tetap, menjadi kasak kusuk, sesekali melihat ke kanan, terkadang melihat ke kiri, kadang menatap ke depan, kadang juga harus melihat ke belakang. Apakah jangan-jangan teman-teman sudah hilang di belakang, tinggal saya sendiri? Ini tatapan yang tidak tetap digambarkan oleh Allah sebagai bentuk ketakutan yang sangat mencekam. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati seseorang itu sudah sampai pada tenggorokannya, hampir keluar. Karena ketika jantung kita dipacu dengan gerakan-gerakan yang sangat tinggi akibat denyut darah yang dipompa, karena kecemasan, karena ketakutan, karena persoalan mentalitas, faktor-faktor psikologis baik internal maupun eksternal dalam dirinya maupun dari luar, maka suara jantung itu kencang sekali. Ketika kencang, dentumannya hingga sampai ke leher seseorang. Nah, ini ketakutannya amat dahsyat pada waktu itu. Tapi ya, umat Islam itu dijanjikan oleh Allah, orang-orang beriman itu dapat pertolongan. Ya. Jadi di sana orang-orang kafir Quraisy itu dan juga kelompok-kelompok lain sampai membuat camp para pasukan dan tentara mereka selama 1 bulan di sebelah daripada khandak yang digali oleh umat Islam. 1 bulan dikepung, dan orang-orang mulai ketakutan, setiap hari bertambah-tambah terus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, ada orang-orang munafik di dalam barisan umat Islam. Mereka mengatakan, bagaimana ini? Katanya Allah dan Rasulnya menjanjikan kemenangan, akan memberikan pertolongan. Sudah mendekati 1 bulan, musuh-musuh berada di seberang daripada parit yang kita gali, tapi tidak ada bantuan itu. Berarti yang dijanjikan ini adalah hanya tipu daya saja. Itu adalah cerita
yang tidak dapat dipercaya dan dibenarkan. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidak dijanjikan kita oleh Allah dan Rasulnya kecuali hanya kebohongan semata, tipu daya sahaja. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada personil umat di masanya, yaitu Nabi menyatakan bahwa Allah akan buka dan taklukkan kerajaan Persia dan kerajaan Roma. Jadi Kisra di Persia, Kaisar Heraklius di Roma, itu Romawi, akan dikalahkan oleh umat Islam, dan kerajaan itu akan diberikan menjadi kerajaan yang diwariskan kepada umat Islam. Jadi kata orang munafik ini, janjinya mau menaklukkan Persia dan Romawi. Apa janji ini? Janji palsu. Sekarang saja kita untuk BAB saja kesulitan, untuk buang air besar itu kesulitan. Ini orang munafik mengatakan demikian. Ya. Id qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib. Ketika satu golongan dari mereka mengatakan, wahai penduduk Madinah, la maqama lakum farji'u, tidak ada tempat bagi kalian hari ini, pulang kembali. Sehingga kemudian ada kelompok yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin, termakan oleh propaganda mereka, termakan oleh tipu daya orang-orang munafik. Ya. Mereka minta izin kepada Rasulullah dengan mengatakan, yaqulun inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Sesungguhnya rumah-rumah kami wahai Rasulullah terbuka, tidak ada yang memberikan proteksi dan penjagaan. Konon kabar musuh sudah bersiap-siap dari Bani Quraidah di sana. Maka takut mereka akan menghancurkan rumah-rumah kita dan menyerang dari belakang. Tidak ada yang jaga. Beri izin kepada kami untuk pulang ke rumah kami. Kami bisa menjaganya di sana. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah mereka itu tidaklah terbuka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memproteksi. Yuriduna illa firara. Yang lebih dahsyat lagi, mereka pura-pura minta izin dengan alasan rumah mereka tidak ada penjagaan, terbuka dari serangan-serangan musuh, sehingga dengan mudah musuh nanti dapat menghancurkan properti kita. Padahal di dalam hati mereka sendiri yang tahu, dan Allah, bahwa mereka tidak menginginkan kecuali hanya ingin membelot, lari dari medan pertempuran. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bagaimana sudah mendekati 1 bulan tidak ada pertolongan yang dijanjikan oleh Allah.
yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa orang-orang beriman itu akan ditolong oleh Allah. Padahal Allah hendak menguji, banyak ujian. Jadi kalau di dalam surat An-Nahl itu akan disebutkan bagaimana kita tidak mengkhianati perjanjian. Ya, kalau sudah berjanji maka laksanakan janji itu. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Penuhi janji-janjimu, ya, penuhi setelah engkau ikrarkan janji itu, sumpah, ya. Dan jangan engkau membatalkan sumpah itu setelah engkau kukuhkan dia, sementara kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas janji dan sumpah kalian. Nanti kita lihat lagi ayat perlahan-lahan di bawahnya surah An-Nahl. Ada di antara manusia yang menjadikan janji dan sumpahnya itu sebagai alat untuk menipu. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, sebagai alat menipu di antara sesama. An takuna ummatun hiya arba min ummah, karena hanya melihat segolongan umat lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan dengan umat yang lain. Jadi mereka berjanji mempertahankan agama, membantu Rasulullah dan menolong agama Allah. Tapi ketika melihat musuh lebih banyak, persenjataan mereka lebih canggih, kemudian personil mereka lebih terlatih, dia balik lagi itu. Oh, ini tidak can nih, berat nih. Janji sama Muhammad, sumpah yang kita ucapkan, disinilah saatnya untuk berbalik gagang. Itu terjadi pada masa itu, apalagi masa kita sekarang. Lihat berbagai macam kekuatan dunia hari ini memporak-porandakan Gaza, tapi Allah beri bantuan kepada mereka. Bantuannya salah satunya yang nampak adalah dukungan dari masyarakat Gaza sendiri, baik itu umat Islam maupun dari orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Kristen, yang mereka juga memberikan dukungan dan sokongan kepada kelompok Hamas. Kemudian mereka semua ini diberikan oleh Allah keteguhan dan kesabaran. Ya, bertindih-tindih ujiannya. Sedang perang, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada obat-obatan, tidak ada para medis yang mencukupi, rumah sakit dihancurkan. Sedang perang, suami ikut perang, anak-anak ikut perang, keluarga tidak ada yang ngurus, malah ibu-ibu melahirkan. Ujian demi ujian, bertindih-tindih, tapi mereka tetap sabar. Ini nikmat yang Allah berikan, yang tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Karena sebelum ayat meminta kita untuk bersyukur atas nikmat Allah, berzikir, menyebut nikmat-nikmat itu, dan kita ingat, ya, sebut nikmat Allah. Itu dua ayat sebelumnya, itu ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, Allah sebut apa?
wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian, dan darimu wahai Muhammad. Setelah disebut nabi secara umum, lalu disebut Nabi Muhammad pertama sebagai wujud kemuliaan nabi. Kemudian disebutlah beberapa nabi lainnya yang disebut di sini Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa adalah para nabi-nabi besar yang termasuk dalam lingkaran ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul ulul azmi. Ingat ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari Muhammad, dari Ibrahim, dari Nuh, dari Ibrahim. Ini secara urutan masanya. Dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. Dan kami membuat perjanjian dan mengambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang sangat kuat, artinya dikuatkan dengan sumpah. Janji kuatkan dengan sumpah lagi. Liyas'al as-sadiqina an sidqihim wa 'adda lil kafirina 'adzaban alima. Yang demikian itu agar Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Jadi janji ini harus direalisir semaksimal mungkin. Sampaikan risalah, dakwah, proteksi kebenaran, bela dia, ikut berperang. Ini semua janji nih. Agar Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang benar sejauh mana kebenaran mereka. Dan Allah mempersiapkan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ini sudah ada perencanaan yang besar, yang kalau kita lihat, yang bagi Allah itu tidak mustahil. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam pada masa Rasulullah dikepung dari berbagai sisi hingga mendekati waktu 1 bulan belum datang pertolongan Allah. Tapi kemudian baru datang. Apa yang Allah kirim? Fa arsalna alaihim riha. Maka kami kirimkan kepada mereka musuh-musuh kalian, hai orang-orang yang beriman, dari tentara-tentara itu angin yang sangat kencang, angin topan tuh. Kemah-kemah mereka pada terangkat semua. Periuk-periuk yang besar, belangong, kayak kitanya orang Aceh, itu tertelungkup, makanan yang di dalamnya semua berceceran. Kalau berceceran bertumpuk bisa diambil lagi, ini tidak dibawa lari. Manusianya itu musuh-musuh Allahnya tidak bisa berdiri, mereka harus merangkak di atas tanah dan debu. Kencang sekali anginnya. Dan setelah angin kencang ini, Allah kirimkanlah para malaikat untuk membawa ketakutan ke dalam hati musuh-musuh Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sehingga mereka tidak berani lagi perang. Ini tanda-tanda nih bahwa kita akan kalah nih kalau ikut terus perang, sehingga mereka bubar. Jadi malaikat ada 10.000 personil
dikirim oleh Allah untuk membuat hati orang-orang kafir itu getar, ketakutan mereka. Israel masa kita sekarang harus pakai popok tentara IDF-nya, ya, Israel Defense Force IDF itu harus pakai popok karena tidak berani keluar, BAB-nya di dalam, seperti bayi sudah. Menjadi bulan-bulanan para netizen di Indonesia ini. Kalau kita ikuti jadi tertawa dan bersyukur kita. Ya. Ada yang melarikan diri, meninggalkan peralatan tempur. Sampai hari ini mereka itu mengalami kerugian yang sangat besar. Padahal mereka dibantu oleh negara-negara besar dengan peralatan yang canggih. Hamas hanya berpegang kepada Allah dengan persiapan-persiapan sebelumnya yang sangat maksimal mereka upayakan. Oh, banyak sekali yang meninggal, luka hampir 60.000, yang meninggal 23.000 korban. Begitulah umat Islam dalam perang Uhud. Itu 1.000 personil yang meninggal, 70 sebagai syuhada. Persentase 1.000 dengan 70. Nah, sekarang buat persentase 2 juta penduduk Gaza, kemudian sekian yang syahid dan sekian yang terluka. Itu adalah ujian. Innama yablukumullahu bih. Hanya saja Allah menguji kalian dengan fenomena dan kejadian ini. Siapa yang benar-benar punya keyakinan dan iman kepada Allah, siapa yang gentar, dia ketakutan karena hanya berpikir kepada duniawi semata. Ini Allah lihat semuanya. Muncul kelompok-kelompok yang kebetulan didukung oleh angkatan bersenjata seperti Yaman, ya, sendiri sudah menang. Itu kelompok Houthi, ya. Nah, mereka memberikan bantuan dengan pengakuan untuk membela orang-orang Palestina dari serangan kebrutalan dan pendudukan orang-orang Zionis Israel. Nah, sekarang kekuatan besar dunia sudah terpusat ingin menghancurkan Yaman lagi. Yaman tidak gentar. Tidak gentar. Karena mereka punya keyakinan ini lahiriah. Batin hanya Allah yang tahu. Punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan segala upaya yang ada akan mempertahankan kemuliaan negara mereka, kemuliaan cita-cita mereka itu untuk membela orang-orang Islam yang tertindas di Gaza. Ini berat sekali karena harus mengawal kapal-kapal dagang dan itu butuh biaya yang besar. Akan merugikan lagi. Israel sudah rugi secara ekonomi, kemudian dipermalukan. Kemarin kapal dari Amerika juga kena. Ini semua nikmat ini. Allah munculkan lagi Afrika Selatan, mengajukan
gugatan ke Mahkamah Internasional, Mahkamah HAM, kejahatan perang di Belanda. Sudah diterima. Allah tidak membiarkan para hambanya dizalimi. Janji Allah akan sampai kepada kita. Maka apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sebut nikmat itu pada diri kita, kemudian minta kepada Allah agar ditambah nikmat itu terus menerus kepada kita semua, agar kita bisa menyampaikan kepada generasi selanjutnya bahwa Allah tidak pernah sama sekali memungkiri janjinya. Ini kita tidak bisa sebut satu persatu. Yang kita sebut itu beberapa hal saja. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari ingat nikmat itu baik-baik. Jangan khianati nikmat itu. Jangan khianati perjanjian. Lakukan yang terbaik yang bisa lakukan untuk diri sendiri, untuk agama ini, untuk bangsa ini, untuk kepemimpinan, dan jangan pernah berpikir untuk kepentingan pribadi, personal, individual atau kolektif, tapi kolektif golongan sendiri, golongan yang untuk kepentingan duniawi. Jangan. Lihat secara jernih, secara sadar, dorong dengan iman bahwa yang terbaik itu ada di sisi Allah, kemudian refleksi keilmuan, sejauh mana kita bisa berkaca kepada ilmu, lalu ambil tindakan atas dasar ilmu dan serahkan dalam bingkai keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang diberikan kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا،
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد